Shalom, selamat siang. Saudara, bicara tentang pendidikan ini merupakan sesuatu yang kita harus seriuskan, ya. Karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting, ya. Apalagi juga kita percaya bahwa lewat sekolah tunas bangsa ini yang mempunyai visi untuk bersama dengan orang tua akan mendidik anak, ya. Nah, saya percaya peran gereja juga penting, ya. Dalam hal ini sudah tentu jemaat yang ada di KTC harus memberikan satu spot yang sangat besar, ya. Haleluya, ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang punya anak ya segeralah daftar. Jangan tunggu dan menunggu, ya. Nah, saya percaya pagi ini saya akan berbicara tentang love transformation, ya. Apa yang akan dikerjakan lewat ini karena ini merupakan satu bulan, ya, di mana saudara-saudara sedang mengambil tema untuk rooted in the God's love, ya. Ini sesuatu yang harus terjadi karena ini ada kaitannya sama juga apa orang bilang ini visi misi yang ada di dalam Abelaf ini, ya, untuk menjadi murid Kristus, ya, melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi, ya, untuk juga mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, ya. Mari, saudara, transformasi ini akan terjadi, ya, saudara, karena supaya saudara dan saya juga tahu apa yang akan dikerjakan di dalam gereja di tempat ini, kita ingin mencapai ini, ya. Karena ada banyak orang datang ke gereja tapi nggak ngerti mau ngapain. Ya, cuman senang-senang aja. Makanya kan banyak komplain, ya. Kalau musiknya kurang bagus, kalau lampunya kurang bagus, atau mungkin AC-nya kurang dingin, ya, itu yang diberesin. Bukannya itu nggak penting, saudara. Itu juga penting. Tapi saudara ada di tempat ini, tujuannya saudara mesti tahu. Ya, ada amin? Love transformation. Kita mulai dulu dengan apa yang dikerjakan Tuhan lewat Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Ya, ini ayat yang sangat-sangat favorit dan saya percaya saudara dan saya juga sudah tahu ini. Ya, karena begitu besar katanya kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah memulai sesuatu yang baru di dalam diri kita ini, saudara, lewat kasih. Tanpa ini, saudara, kita tidak bisa untuk mengalami daripada kuasa Tuhan. Ya, jadi Tuhan karena begitu pentingnya, makanya dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi saudara, Yesus diberikan, saudara, karena memang tidak ada jalan lain untuk menebus kita. Tidak ada cara lain yang bisa menggantikan untuk kita juga bisa ada di dalam apa yang Tuhan inginkan, yaitu dikatakan kerajaan Allah ini, ya, hidup di dalam yang kekal ini. Karena semua yang kita lihat ini, saudara, sementara. Tapi saya percaya apa yang ada di dalam hati kita ini merupakan yang kekal, ya. Katanya bagian kita, saudara, dikatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah kasih Tuhan. Ya, kita mesti tahu ini. Growing, ya, deeper together. Visi gereja di tempat ini, kita ingin mencapai ini. Togethernya kemana ini? Ini. Kepada kasih yang Tuhan juga sudah berikan. Supaya kenapa? Supaya juga banyak orang yang belum mengenal kasih ini, mereka bisa mengenal kasih dalam diri saudara. Makanya ada 2 hukum yang harus kita lakukan. Slide berikutnya. Ya, hukum yang pertama adalah melalui kasih Yesus ini membuat kita mengasihi Tuhan, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa katanya? Segenap. Nah, saudara, hukum ini bukan hukum yang apa, tapi dituliskan hukum yang terutama. Artinya saudara. Saudara harus menempatkan ini yang utama. Jadi saudara datang di tempat ini belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan saudara. Makanya kalau saudara juga bernyanyi, bernyanyilah dengan seluruh kekuatan saudara. Haleluya. Ya, semua ada orang nyanyi. Tepuk tangannya aja begini saudara. Itu gak sungguh-sungguh saudara.
Ya, ya di sini nggak ada. Ya, atau yang tepuk tangan model gini. Ya, ini masih ada kebiasaan lama saudara. Dulu tukang judi kali ya. Ya. Saudara mesti datang dengan segenap hatimu. Nyanyi gitu loh saudara. Jangan nyanyi mata kemana. Si itu datang gak ya? Sini datang gak ya? Loh ini nyanyi buat Tuhan loh saudara. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Saudara orang itu saudara menguras uangnya ratusan mungkin jutaan saudara. Untuk melihat idolanya betul? Ya dulu apa ada yang namanya Blackpink apa segala macam itu saudara. Ya, sampai katanya juga itu ada yang nunggu pagelarannya jam 7. Bisa jam 5 jam 4 saudara udah nongkrong di sana. Mau ngapain? Mau lihat Blackpink katanya. Saya pikir mah Blackpink gitu ya. Rupanya perempuan saudara. Saya nggak ngerti saudara Blackpink. Ya, nah tapi kekasih dalam Tuhan itu untuk itu loh. Apakah mereka dapat hidup kekal? Nggak dapat saudara. Saudara di tempat ini, saudara ada di sini. Ya bahkan juga tatkala juga Blackpinknya idolanya nyanyi. Wih begitu semangat. Sampai rasanya kayak terima lotre apa gitu loh saudara. Tapi saudara tahu di tempat ini ada yang lebih daripada Blackpink. Lebih dari segala-galanya. Karena kasih Tuhan loh kepada kita. Karena Allah ingin membangun manusia di dalam roh saudara ini. Saudara kalau engkau mengerti ini. Makanya hukum yang utama ini dengan segenap hatimu katanya. Ya, ada lagu kan. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saya tahu yang anak-anak muda, yang muda-muda ini nggak ngerti lagu ini. Ini lagu baru. Ini lagu baru saudara. Tapi buat kita yang angkatan saya ini lagu lama. Ya saudara, sungguh engkau mengasihi Tuhan. Coba angkat tanganmu. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan dengan segenap. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh ku cinta. Lagi lebih sungguh lagi katakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saudara, waktu engkau pacaran, kalau engkau ngomong sama pacarmu saudara, apa yang saudara melakukan? Lihat matanya, betul? Lihat keindahan dia, apa yang menarik di dalam diri dia. Itu yang saudara bayangkan. Sehingga saudara cinta, saudara semakin cinta, semakin cinta. Nah tatkala engkau bernyanyi, kau mesti lihat kebaikan Tuhan di dalam dirimu itu lebih besar. Ada amin? Ya, coba taruhkan tanganmu di dadamu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut
disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Lagi sekali lagi, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan disembah. Katakan Yesus, Yesus, tak terukur kasih. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saudara tahu, waktu engkau berkata, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Berapa besar ya saudara cinta Tuhan? Apakah karena hujan kita tidak datang? Saudara dulu waktu pacaran mau badai hujan, katanya juga Kilimanjaro juga aku akan daki katanya. Tapi saudara, itu ujian akan datang tatkala memang benar-benar lagi ada kesusahan. Betul? Engkau tetap cinta dia. Engkau lihat kekurangannya. Masihkah engkau mau mencintai dia? Haleluya. Ada amin saudara? Itu diuji loh. Waktu kami membangun hubungan saudara, istri saya dinyatakan tidak bisa punya anak. 3 dokter saudara. Gak bisa. Tapi saudara, kita berdoa. Istri saya bilang, bagaimana? Masih mau sama saya? Loh, sekali merdeka tetap merdeka saudara. Saya jatuh cinta bukan karena juga kelemahan kamu, kekurangan kamu. Kita masuk kepada alam yang mungkin orang lain tidak bisa mengerti. Pria lain tidak mengerti, tapi saya mengerti. Karena Tuhan sudah memberi kamu yang terbaik buat hidup saya. Kita doa saudara, doa. Dan Tuhan lakukan sesuatu. Cici saya yang di Jerman bilang, saya kenal satu Dr. Mario Yunani, almarhum saudara. Dia bilang, ini coba kamu datang di situ. Ini bukan orang Kristen. Tiga dokter ini Kristen. Dia bilang gak bisa punya anak. Tapi ini, ya saudara, bukan orang Kristen. Tapi tatkala datang saudara, saya ditanya gini, Bapak profesinya apa ya? Saya Pak, saya pendeta Pak. Kalau gitu cocok. Bapak lakukan yang bagian Bapak, saya lakukan yang bagian saya. Oke, sip. Ya. Haleluya. Alhasil 3 anak saudara. Ya. Bahkan dokternya bilang gini, ini istri kamu subur loh. Kamu mau terusin lagi kan? Saya bilang, bagaimana Mam? 1 lagi. Wah, biarin kamu aja yang hamil katanya. Saya tutup lah saudara, tutup buku dulu lah. 1, ya. Tapi sekali lagi, kasih Tuhan itu melebihi semua. Ya, enggak apa ya? Kalau ngomong gini jadi terharu nih saudara. Enggak bisa diukur dengan segala-galanya. Dengan hidup kita juga enggak bisa saudara. Saudara mau serahin semuanya, kasih Tuhan itu lebih besar dari itu. Lebih besar. Dan jangan satu perkara apapun yang bisa membuat engkau meninggalkan Tuhan. Itu orang yang paling goblok gitu saudara. Yesus adalah segala-galanya buat kita. Karena dia sudah bilang, karena dia mengasihi saudara dengan seisi dunia ini, maka dia memberikan yang terbaik dari hidup dia. Ini kasih Tuhan. Cari deh Tuhan mana yang begitu mengasihi saudara. Ya, yang berikutnya, saudara. Kalau saudara sudah bisa mengasihi Tuhan, jadi saudara datang di sini, kita ekspresikan loh cintamu. Jangan gini loh saudara. Jangan cinta sebelah tangan, tahu ya? Nangkap kan maksud saya? Tuhan udah begitu cinta loh sama kita. Cuman kitanya kagak cinta banget gitu loh sama Tuhan. Main sembarangan aja. Ya, doa juga sembarangan, apa juga sembarangan, hidup juga sembarangan. Ingat loh saudara, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan hari ini kalau Tuhan begitu mengasihi kita, kita harus mengasihi dia. Haleluya. Saudara bisa merasakan ini?
Ada kasih loh di dalam diri kita. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Love transformation. Dari Tuhan impartasi itu terjadi. Karena saudara percaya sepenuhnya impartasi itu terjadi. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Berikutnya. Makanya hukum yang kedua yang Tuhan inginkan adalah apa katanya? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara jangan sampai, banyak orang gitu. Kenapa sih kamu gak mau bergaul sama sana? Wah, gua mah takut ketepak. Ya, gua gak mau bergaul sama orang-orang jelek. Ntar yang jeleknya datang ke gua katanya. Maksudnya mukanya gak cakep gitu loh saudara. Saya bilang gak boleh gitu. Kita mesti punya hati buat semua. Walaupun memang saudara. Untuk jadi penatua itu saudara gak gampang. Saudara mesti punya hati untuk semua orang. Haleluya. Ada amin? Kadang-kadang ada juga jemaat yang menyebalkan saudara. Ya, udah menyebalkan dan gak tahu diri lagi saudara. Haleluya. Tapi saudara mesti belajar loh. Itu ujian buat kita. Apa engkau untuk menjadi penatua, engkau mesti bisa mengasihi semua orang. Haleluya. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau ada musuhmu, apa saudara? Engkau mesti mengasihi. Doakan orang itu. Ya, ini nggak ada hukumnya. Yang melebihi ini. Ini memang Tuhan kasih standar ini. Haleluya. Ada amin? Nangkep nih ya. Coba kanan kiri tanya dulu dong. Udah nangkep belum nih? Hah? Nyampe gak nih? Nyampe gak nih? Ya, nah sekarang menjadi pertanyaan. Sempurna di dalam Kristus. Itu saudara sempurna di dalam kasih. Jadi jelas. Karena Tuhan mau nge-hit ini. Semua gereja kalau lakukan ini luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Satu hari saudara, saya membaca di satu cerita saudara. Ada seorang miskin sudah ada di luar gereja. Dia lihat ya bagaimana juga orang-orang di gereja itu begitu menyenangkan. Anak ini karena miskin saudara, jadi dia nggak berani. Karena pakaiannya saudara tidak layak untuk masuk di dalam satu gereja. Tapi saudara tahu, pendeta ini melihat anak ini. Setiap minggu dia lihat anak itu di depan. Nah satu waktu saudara, pendeta ini datang. Setelah selesai semua, anak itu masih berdiri di situ. Dan dia samperin, kenapa kamu berdiri di sini? Katanya. Saya mau masuk, cuman pakaian saya tidak layak, tidak sama jemaat yang ada. Jadi saya minder, gak mau. Oh dia bilang gitu, mulai besok ya kamu datang di sini. Ya, kamu masuk di sini. Ya, nanti saya kasih tahu sama jemaat. Saudara, waktu perempuan itu memberanikan diri karena pendeta ini benar-benar kesaksian yang terjadi saudara di Amerika ini. Ya, saya lupa kotanya apa. Tapi saudara, waktu anak itu ada di tengah-tengah jemaat, lalu pendeta ini bilang, saudara-saudara kekasih, kita kedatangan saudara kita yang baru. Ya, coba berdiri anak ini. Coba tolong, dia juga adalah saudara kita. Kekasih kita juga, ya. Tolong disambut nanti segala macam. Saudara tahu? Nah, karena juga waktu itu gereja lagi ada pembangunan gedung, saudara. Ya, nah, apa yang terjadi? Jadi saudara ini, saya kalau ngomong gini, saya merasa ada kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, lalu pendeta ini umumkan bahwa gereja butuh ini, ya sama sebagaimana juga hari ini. Saudara katanya 5 tahun lagi kita sudah selesai ya di sini ya. Mau pindah ke tanah perjanjian gitu ya. Haleluya. Ya. Ada amin kan nih? Ya, tanah perjanjian ya. Jadi saudara, semua mari kita ambil bagian, saudara-saudara yang tergerak bisa untuk juga memberi. Nah, saudara tahu di dalam segala hal dikumpulkan. Nah, satu waktu beberapa bulan setelah itu saudara, anak ini meninggal karena dia miskin. Jadi dia kekurangan gizi dan dia meninggal, saudara. Nah, di dalam meninggalnya itu saudara, orang tuanya yang tahu bahwa anak ini ke gereja itu
Dia karena sebelum meninggal dia bilang, Papa tolong ini ada amplop, tolong ini dikasihin ke pendeta katanya. Oh gitu ya, oh iya dia bilang. Nah, lalu saudara, waktu juga amplop ini disampaikan kepada pendeta dan pendeta itu buka saudara. Saudara tahu isinya berapa? 45 sen. Dan waktu juga hamba Tuhan ini menyampaikan ya saudara. Katakan ini berkat yang Tuhan sediakan lewat anak ini. Mungkin dia kekurangan, tapi dia ingin memberi. Dia bilang, Bapak Pendeta, saya tidak punya uang lebih. Tapi ini apa yang ada pada saya. Tolong ini diterima untuk pembangunan gedung gereja yang ada. Nah, saudara, gara-gara itu semua orang tergerak memberi. Dan gereja itu diberi nama Gereja 45 sen. Saya merasakan hadirat Tuhan di sini. Ayo kita nyanyikan lagi. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Lagi sekali lagi dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saudara, ini yang Tuhan mau hit kita. Dan saya percaya visi kita saudara untuk mencapai ini. Untuk mendatangkan kerajaan Allah itu enggak sekedar begitu saja. Tapi Tuhan berjanji saudara. Dia akan menyertai kita. Mari saya akan lanjutkan ini. Biar kasih ini bertransformasi saudara di dalam hidup saudara. Ya, sama seperti kita mengasihi istri kita. Saudara mesti terus mengasihi. Nggak gampang lah saudara. Umur udah tambah ya. Dulu mungkin juga pinggangnya 34. Ya, sekarang atau mungkin 38. Sekarang udah 83. Ya. Dulu langsing, sekarang langsung gitu loh saudara. Ya, tapi apakah juga saudara mengasihi? Nggak gampang. Nggak gampang. Dan saudara kita mesti punya komitmen. Roma 8 saudara. Ayat 29. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang sedang kita tuju ke sana. Ya, dibilang begini. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, saudara, coba bilang kanan kiri. Kamu sekarang ngerti ya, kenapa kita di sini? Kita belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi sesama kita. Gambarannya apa? Apa sih ultimate love itu? Love yang ultimate itu apa? Ini. Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ini kalau tadi baru Tuhan Yesus baru mulai debut. Makanya dia baru mulai ngomong minimal dulu. Kayak kamu mengasihi diri kamu. Tapi yang terakhir dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 mengatakan. Biarlah kamu saling mengasihi supaya dunia ini tahu bahwa kamu adalah muridku. Ada amin? Jelas ya? Visi Abalab itu menjadi murid Kristus. Murid Kristus harus saling mengasihi. Makanya juga saudara-saudara mesti belajar terima. Makanya mesti saudara juga kenapa kita ini bukan gereja dengan acara sel. Tapi sel itu adalah inti daripada gereja. Karena itu di tempat, disitulah saudara kita mempraktekkan kasih kita. Waduh Pak Sofyan, kalau kita juga ini mempraktekkan gini,
Kita bisa dimanfaatin orang. Biarin. Saudara, kalau orang mau manfaatin kita juga. Berkat itu bukan datang dari dia. Ada amin? Ada amin? Saudara, waktu papa saya juga sudah ditipu orang. Dan papa saya selalu bilang, ya ini nilai-nilai. Papa saya juga, udah gak usah pusing. Kalau kamu ditipu orang, berarti uang kamu itu lebih gede dari orang yang nipu kamu. Ya, saya pikir-pikir ya benar-benar juga lah. Ya, haleluya. Tapi memang kasih papa saya diuji juga, saudara. Pada waktu juga dia ada beli tanah. Lalu orang gereja juga, saudara. Orang yang aktif di gereja juga, saudara. Ini rombak sertifikatnya pakai nama dia. Wah, itu dia marah banget. Dia sempat kecewa, saudara. Tapi lewat apa yang menjadi kasih yang bekerja di dalam diri saya, papa saya boleh kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus akan memakai saudara. Ya, coba bilang kanan kiri, kamu akan dipakai Tuhan. Ya, menjadi agen kasih. Jadi siap-siap ya. Siap-siap ya saudara ya. Siap-siap menderita ya. Haleluya. Oh iya dong. Loh, karena demikian katanya Allah mengasihi. Yesus menderita loh karena kita. Saudara berani menderita ya buat orang lain. Haleluya. Mau ditulisin apa enggak nih saudara? Oke ya. Jelas ya. Tujuan kita ini. Abalap tujuannya ini. Makanya kita mau jadi berkat. Makanya kenapa kita juga gak mau melukai tubuh Kristus yang lain. Kita pertahankan itu. Coba untuk mempertahankan. Makanya mau bangun gerejanya saudara. Di tempat satu kotanya kita mesti permisi dulu. Kalau orang lain mah gak pakai babe ibu, buka aja gua. Ya pindah juga jemaat juga gak pusing gitu. Kalau kita nanya dulu, kamu di mana? Waduh, kita kasih tahu dah. Gembalanya dulu nih, ini ada ini apa bagaimana? Ya kalau memang juga dia juga mungkin belum berjemaat yang sungguh-sungguh, ya bagaimana kalau gembalanya bilang ya silakan, ya kita bangun dia untuk jadi manusia. Sebab kita bukan untuk membangun organisasi. Kita bukan untuk membangun nama Abalaf, bukan. Bukan Abalaf ministry yang kita harus mempraktikkan untuk Yesus yang utama. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih Demu. Oh Yesus, sungguh ku cintakan. Slide berikutnya saudara. Boleh nih? Roma pasal 8:30. Semua ini harus bertransformasi. Ya, saudara kita mesti yakin katanya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Saudara merasa saudara dipanggil Tuhan? Ada amin? Saudara merasa saudara dipanggil Tuhan? Yakinkan dirimu. Bukan manusia yang memanggilmu. Bukan organisasi yang memanggilmu. Tapi Tuhan yang memanggilmu. Berikutnya, kalau saudara sudah sampai kepada titik ini, masuk kepada yang berikutnya. Dan mereka yang dipanggilnya katanya, mereka juga itu dibenarkannya katanya. Nah, saudara, kalau kita merasa kita sudah dipanggil, kita belajar kebenaran. Karena ini adalah manual book kita. Alkitab, saudara. Kita cari tahu apa. Sekarang namanya bukan Alkitab ya. Ada yang bawa Alkitab kan? Sampai hari ini ada yang bawa Alkitab. Boleh angkat Alkitab, hebat itu saudara. Sekarang Alkitab, ya, karena semua di tab semua, ya, di tab semua, ya, termasuk saya juga hari ini di tab ini saudara, ya, Alkitab, jadi ya, ini firman Tuhan saudara, ya. Dan katanya mereka yang dibenarkan, jadi kita belajar loh saudara. Di tempat ini kita belajar menyatukan standarisasi. Firman Tuhan itu juga adalah seperti cermin. Mungkin ada hal-hal apa. Makanya saudara, kalau saudara juga dengar firman Tuhan dan saudara merasa Tuhan sedang berbicara kepada saudara, jawab, nyaut gitu loh. Kalau dibilang amin, jangan amin.
Gitu. Terlambat, saudara. Ada amin gak nih? Gitu dong. Aduh, haleluya. Ya, jangan tidur, saudara. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ini kebenaran yang kita mesti ada. Ya, dan orang-orang yang dimenangkan. Jadi, kalau kita sudah masuk kepada kebenaran itu semua rencana Tuhan ada di situ. Semua janji Tuhan ada di situ. Semua apa yang Tuhan mau kerjakan ada di situ. Alkitab itu adalah semua pedoman hidup kita ada di situ, saudara. Apa aja, saudara mau kerja kayak, saudara mau usaha kayak, lakukan sungguh-sungguh. Dan saya percaya lewat usahamu, lewat pekerjaanmu, lewat apa yang saudara lakukan, pelayanan yang ada juga, Allah akan pakai. Tujuannya cuma satu, supaya orang lain tahu Yesus juga mengasihi mereka. Itu tujuan kita. Bukan apa-apa kita, nggak selalu untuk bawa ke gereja. Ke komunitas itu lebih penting. Kalau udah siap, baru sama-sama dalam congregation yang gede. Ada amin. Saya sebenarnya minggu mestinya sudah ada yang bersaksi dong. Minggu ini saya ngalamin mujizat apa. Haleluya. Ada amin. Pengawas-pengawas area, PKS-PKS, ayo lapor. Kalau ada kesaksian, ayo. Kita tayangkan. Kalau perlu ditulis saya dulu gak apa-apa. Baca aja. Aduh, saya gemeteran Pak kalau berdiri. Udah gak apa-apa. Gak usah berdiri. Di syuting aja. Supaya kita bisa edit. Daripada juga banyak. Kan bingung. Ya. Udah di syuting. Tapi kesaksianmu itu hidup. Ya, biar tim multimedia juga bisa datang ke rumah saudara. Ayo dong. Biar banyak cerita tentang kasih Tuhan kepada manusia itu diceritakan. Ada amin. Ini firman Tuhan, saudara. Ini kebenaran. Dan katanya apa? Yang dibenarkan mereka itu juga akan dipermuliakan. Nah, saudara, kalau sampai titik ini saudara. Saudara minta apa saja, Tuhan beri. Tuhan beri. Ya, saudara ingat cerita tentang siapa itu? Yosua ya. Kan waktu perang itu, saudara. Waktu perang mereka doa, mereka bilang, Tuhan, boleh gak ini matahari ditahan dulu nih. Sebab ini musuh-musuh kita belum kita babat habis. Tolong ditahan dulu. Dijawab loh, saudara. Ditahan. Makanya sampai sekarang ada yang ulang tahunnya 29 Februari. Nah, itu 4 tahun sekali, saudara. Berbahagialah karena irit, saudara, ya. Ngundangnya 4 tahun sekali. Haleluya. Ya, itu gara-gara Yosua itu. Nahan dulu. Dunia ini Allah bisa lakukan apa saja. Itulah kasih Dia. Makanya saudara, hamba-hamba Tuhan, kalau dia taraf ini adalah tempat yang paling bahaya juga, saudara. Ya, banyak hamba Tuhan yang hari ini saudara juga lihat udah hebat segala macam, jatuh karena perempuan, jatuh karena juga homoseks, LGBT. Jatuh karena juga harta, karena juga kedudukan. Lalu juga setelah juga ada harta segala macam, pecah-pecah. Saudara juga bubar gerejanya. Ya saudara, sekali lagi loh. Kita harus bangun gereja dengan benar. Ada amin? Tidak boleh cari keuntungan. Ada amin? Saudara mesti cari Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut, yang disembah di tengah-tengah kami. Bukan saya, bukan juga kita. Yesus, ukur kasih-Mu, Yesus, sungguh. Slide berikutnya, saudara. Untuk itu, saudara, Tuhan berjanji Dia akan menyertaimu. Roma pasal 8, 28 mengatakan gini. Kita tahu sekarang, katanya apa? Coba baca sama-sama saya. Coba bilang kanan kiri juga. Lu tahu gak sekarang? Mesti tahu sekarang. Kalau belum tahu, tahulah sekarang. Haleluya.
Ada amin? Apa yang saudara mesti tahu? Ini lihat. Coba baca sama-sama. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai. Haleluya. Amin. Tuhan akan bekerja. Makanya saudara mesti membiarkan untuk juga Allah ada di dalam hidupmu. Dia berkuasa dalam hidupmu. Karena saudara, ayat terakhir ini dibilang katanya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan, Yeremia 29:11 mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dan saya percaya semua ini disediakan buat saudara. Haleluya. Mudah-mudahan ini nyampe gitu loh saudara. Jangan saya aja yang semangat gitu loh saudara. Maksud saya, ya ngerti ya? Ada orang yang terpanggil tapi tidak dalam rencana Allah. Dia mengerjakan rencananya sendiri. Makanya itu yang saya bilang, orang kalau di dalam tahap kemuliaan itu hati-hati. Dia lakukan apa saja berhasil. Ya, dan saya percaya kekasihan Tuhan Yesus. Kita mau melakukan apa yang Tuhan senang, bukan yang kita senang. Ya, ada amin? Oke, untuk itu saudara, maka Roh Kudus dikirim untuk menolong kita. Allah bukan ngomong aja, bukan omdo, bukan NATO, no action talk only. Roma 8 ayat 26. Apa bilang? 27 dibilang gini. Demikian juga siapa? Roh. Coba bilang kanan kiri, lo tenang, Roh Kudus nanti yang tolong kamu. Tadi yang diwujudkan, Allah bekerja dalam apa? Roh, karena yang Allah ingin bangun itu adalah manusia roh kita. Dan Allah itu roh, haleluya. Jadi kita bisa ketemu, kita bisa berkomunikasi, kita juga bisa bersahabat, kita juga bisa berkasih-kasihan di dalam roh Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang punya cinta Allah ini kuat. Pasti engkau tahu apa yang kau mesti lakukan. Ada amin? Nah ini yang Tuhan ingin kerjakan. Sebab katanya kita tidak tahu. Ya katanya demikianlah roh membantu kita. Jawab dulu saudara. Dalam apa? Kelemahan kita. Sekarang di sini ada siapa yang sudah sempurna? Kalau saudara sudah sempurna, saudara akan diangkat hidup-hidup. Seperti siapa tuh? Perjanjian lama siapa? Henokh. Karena Allah itu begitu, dia cinta banget loh saudara Henokh itu. Kemana saja ada tanya Tuhan, oh Tuhan berkasih-kasih. Sampai Tuhan, aduh gua jatuh cinta sama lo. Udah lo pulang deh cepetan sini. Haleluya. Ada amin? Satu lagi dalam perjanjian lama juga saudara. Siapa? Elia juga. Karena dia sangat taat. Dia lakukan apa yang Tuhan. Sangat begitu mengasihi Tuhan luar biasa saudara. Lalu kata Tuhan, dah lah. Gue angkatnya dulu. Hari ini saya percaya. Saya berdoa jangan ada kita ini yang ragu-ragu lagi. Tuhan itu adalah segala-galanya buat hidup kita. Dia akan membantu kita dalam kelemahan. Apa katanya? Karena kenapa? Kita tidak tahu katanya bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri, Roh Kudus itu sendiri saudara. Yang berdoa untuk kita. Haleluya. Kepada Allah katanya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya saudara penuh Roh Kudus. Berkali itu adalah bahasa komunikasi kita. Dimanapun kita berada, sembahlah dia. Tatkala kita berjalan, tatkala kita lagi nyetir, karena tatkala kita berdoa dalam bahasa roh, kita nggak usah pusing, saudara memakai akal budi kita ini. Karena tatkala kurala manasikai, saya masih ingat saudara cerita juga daripada siapa itu? CBN siapa? Mark Landon, saudara. Saudara, waktu dia pelayanan begitu cepat, saudara, dia mau pulang, dan hujan deras sekali. Tatkala saudara dia nggak tahu dia lagi masuk itu, rupanya ada trailer yang sedang mogok, saudara. Dia mau ngerem udah nggak bisa lagi, saudara. Dia pakai Volvo ya. Lalu dia coba untuk rem tapi nggak bisa, masuk ke bus. Dia cuma bilang gini, kurala
Darah Manasika. Haleluya, darah Yesus. Haleluya. Makanya juga saudara, apa yang di otak saudara ini penting nih. Omongan penting nih. Ya, dia ngomong darah Yesus. Saudara tahu? Nggak ada yang mati. Kalau saudara lihat mobilnya, karena saya pernah lihat itu fotonya. Saudara. Oh, ini mesti mati Sofyan, kita semua ini. Tapi nggak ada yang mati. Cuman patah tulang aja. Itu juga susternya. Ya, tapi sekali lagi. Tuhan beserta dengan kita. Ya, perlindungan Tuhan. Pasti yang nyata. Lihat. Dan Allah, coba baca sama-sama. Ayat 27 ini luar biasa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Tuhan menyelidiki apa? Hati nurani. Makanya hati nurani saudara mesti bersih. Supaya Tuhan bisa bertahta. Tuhan bisa berkuasa. Jangan diisi sama yang lain. Mengetahui katanya maksud roh itu. Sebab saudara, kalau saudara diisi yang lain, saudara bingung. Suara mana yang suara Tuhan, mana suara daripada diri saudara, mana suara yang dari setan. Tapi kalau engkau menjaga hati nuranimu murni, engkau tahu mana suara Tuhan buat dirimu. Ada amin. Di dalam Matius itu dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka dia akan melihat Tuhan. Haleluya. Artinya saudara, dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Dia tahu siapa yang ada di dalam diri dia yang sedang berkata-kata ini. Sehingga dia akan melakukan apa yang disuruhkan. Tapi kalau hati nuranimu gak murni, saudara bahaya. Banyak suara-suara yang akan menjadi distorsi, noise buat saudara. Dan saudara akan bingung. Ya, ini firman Tuhan. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Allah selalu bersyafaat. Nah untuk itu saudara, kita harus melewati transformasi ini. Ya, saya cepat saja. Saudara, ada beberapa kota yang merupakan juga gambaran daripada juga kekristenan kita hari ini, ya. Yang pertama saudara, slide berikut. Sungai Yordan. Sama sebagaimana visi kita saudara, ya. Growing deeper together, ya. Coba bilang kanan kiri. Together. Not alone. Ya. Alone tidak boleh. Alone tidak boleh. Yang mesti apa? Together. To get her. Haleluya, ya. Kejadian pasal berapa itu saudara? Manusia tidak baik sendiri. Harus didampingi sama perempuan. Haleluya. Coba bilang kanan kiri, to get her. Haleluya. Ya tidak boleh alone. Ada amin? Nggak boleh alone. Mesti to get her. Berdua, saudara, kekuatan saudara akan menjadi 10.000. 1 1.000. 2 10.000. Saudara bisa bayangkan kalau kita semua di sini tidak terbatas. Menara Babel itu sudah membuktikan kepada kita. Itu suku punya visi sama, satu. Makanya kita harus punya visi sama. Makanya kita harus tertanam. Coba bilang kanan kiri, mesti ditanam. Gereja yang punya visi. Visi kita ini loh, mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan kasih di mana saja. Karena dunia ini sudah juga hilang akan kasih. Itu dituliskan dalam Matius pasal 24. Kasih akan menjadi dingin, membuat orang juga jadi murtad. Saudara, kasih ini yang mesti kita. Saya kenal karena waktu pelayanan di Malang, saudara. Ada orang itu yang udah belenak, saudara, sama gereja. Saya bilang, kenapa sih kamu? Ya bagaimana saya gak belenak katanya. Saya masuk gereja ini, baca. Masuk ini, baca lagi. Masuk ini, aduh. Katanya kasih. Mana kasihnya? Ya saya bilang udahlah. Malahan kamu mau dipakai Tuhan, saya bilang. Bangunlah gereja yang benar. Haleluya. Ada amin. Waktu kita juga mau bangun Abalaf ini juga, kita tanya, Tuhan udah banyak gereja.
Ya, saya nih saudara, saya waktu itu juga frustrasi karena orang yang membawa saya itu saya baru tahu, wih dia mau bunuh bapaknya. Lah, saya bilang, loh kemarin ngomong kok hebat bener gitu. Waduh, mengasihi, Tuhan mengasihi sesama. Nah, sekarang mau bunuh bapaknya, kan bingung saya. Sampai saya dengan kakak sepupu saya, karena Abah kan dulu mulai memang dari rumah, lalu saya sama kakak sepupu sama adik saya kita doa pagi selalu. Ya, dan cari Tuhan. Nah saudara, Tuhan buka jalan buat saya. Tapi dalam kefrustrasian saya saudara, saya tanya sama Tuhan, surga itu ada apa enggak sih? Kenapa ini orang Kristen cuma kagak benar semua? Ada yang kepahitan sama juga ini. Ya, ada yang sudah ditolak beberapa kali. Aduh, sampai gue bunuh itu. Orang-orang yang pernah menyakiti saya bilang jangan dong. Padahal dulu orang yang nginjilin saya loh. Saya kecewa. Tapi di situ Tuhan baik. Tuhan kirimkan satu orang hamba Tuhan Hukendek. Nah, saya mengalami pembaruan di situ. Tuhan bisa pakai kita. Ada amin? Dalam keadaan mungkin kita kecewa. Kalau hari ini sudah kecewa juga, biarkan Tuhan yang memberi jawaban kepada saudara. Kami juga katakan Tuhan, kami gak mau lagi ya bikin gereja. Kata Tuhan, kamu kalau gak kasih yang benar, mana orang bisa tahu yang mana yang benar. Bangun gereja harus yang benar. Ya, haleluya. Ya, dan saya percaya apa yang kita bangun ini, keluargaku harus menjadi gerejaku dan gerejaku harus menjadi keluargaku. Ada amin? Coba bilang kanan kiri, saya mengasihi kamu dengan sepenuh hati. Haleluya. Ya, Sungai Yordan, iman yang harus dilakukan bersama-sama. Yosua disuruh saudara untuk permulaannya, waktu juga debutnya saudara, karena dia harus memimpin bangsa ini, 2,5 juta orang ini. Dan saudara dia mesti mulai dengan iman, bergerak bersama-sama. Tidak mudah saudara. Imanlah yang akan menyatukan kita, membuat juga mujizat di tengah. Ada amin? Dan Tuhan akan memakai itu menjadi berkat buat juga kita semua. Ya. Kapan mujizat itu terjadi? Menurut firman Tuhan ini katakan apa? Waktu para imam, para penyembah itu melangkahkan kaki. Tiba-tiba Sungai Yordan terbelah. Yosua melihat ini seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Musa mengangkat tongkatnya. Makanya dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Maka dikatakan katanya, tadi Pak Billy bagus sekali itu. Coba mengambil ayat yang keberapa itu Pak Billy? 3. Ayat yang kelima ya. Yosua 3 ayat 5. Dikatakan apa katanya? Boleh ditayangkan? Ini ayat bagus sekali. Gini, Tuhan itu selalu bekerja lewat kita. Makanya kita ini perlu untuk dipulihkan. Boleh ditayangkan? Yosua 3 ayat 5-nya. Bahwa diminta saudara sebelum hari besok ini. Kita melihat mujizat katanya. Kita perlu untuk menyucikan diri. Ya, supaya katanya apa? Nah, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kapan? Besok. Haleluya. Ingat ini, ayat ini baik-baik ya. Ini ayat buat tanda perjanjian kita, ya. Apa katanya? Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kalau ada di antara saudara yang mau berbuat dosa, ingat ayat ini. Kuduskanlah dirimu. Supaya apa? Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, baik-baik ini, dengar baik-baik ini. Dan saya tahu saudara, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ada amin? Ada amin? Ya, makanya juga saudara, kalau Sungai Yordan, slide berikutnya. Jadi tempat di mana juga umat Tuhan itu melangkah bersama dengan iman.
harus sehati. Ada amin. Ya kalau Yosua dengan benteng Jeriko-nya saudara. Mereka itu silent. Selama 7 hari saudara, mereka mesti mengitari daripada benteng itu. Yang mustahil saudara. Tapi Tuhan bisa lakukan lebih daripada itu. Karena mereka bersepakat, bersehati melakukan itu. Dan Tuhan melakukan bagian dia. Sungai Yordan juga buat kita itu. Tuhan tidak apa? Menunggu kita. Ada amin? Ada amin? Ya. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu. Tapi menunggu kita taat dan melangkah bersama. Enggak ada kita yang sempurna saudara. Tapi bagian demi bagian. Dulu Yesus itu punya karunia satu. Udah semuanya dia. Karunia Roh Kudus, 9 Roh Kudus. Karunia motivasi dia ada. Karunia apa lagi? Jawatan juga dia ada. Tapi sekarang karena Kristus sudah naik. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita dipakai Tuhan. Semua kita akan dipakai Tuhan. Ada amin. Saudara gak berhenti di Sungai Yordan. Saudara sama sebagaimana Yosua pasal 3 ayat yang kelima tadi. Saudara mesti masuk kepada pemulihan. Makanya kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, saudara jangan berhenti di situ. Tapi saudara mesti masuk lebih dalam pembinaan. Karena kebenaran itu harus dinyatakan. Sebagaimana tadi saya sampaikan. Ya, saudara kita mesti masuk ke Gilgal. Gilgal ini, kota Gilgal ini menggambarkan pemulihan di dalam rumah Tuhan. Saudara, Yosua diperintahkan untuk menyunat semua generasi yang baru ini. Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak bersungut-sungut di padang belantara saudara. Dan mereka harus siap untuk berperang. Haleluya. Dan sebelum mereka juga berperang, saudara, mereka harus disunat. Ini bicara tentang kedagingan kita. Saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita, membawa kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Lewat pemulihan demi pemulihan, saudara bisa sempurna di dalam kasih-Nya. Haleluya. Makanya juga saudara praktek dulu di komunitas kita ini saudara. Jangan heran kalau di komunitas kita juga ada orang-orang yang menjengkelkan. Saudara. Tapi disitulah engkau mesti buktikan kasih Tuhan melebihi daripada segala-galanya. Ada amin? Ada amin? Saya kenal satu itu. Saya lama di Toraja saudara. Namanya Pak Tangke Salo almarhum. Dia tokoh di sana saudara. Dan dia berani untuk mengubah semua budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia berani. Nah, tapi saudara hatinya benar hati. Udah orang sempurna lah saudara. Memang orang baik itu cepat mati ya saudara. Saya tahu saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang datang waktu kemarin tuh udah dikasih cinso loh. Karena saya kasih tahu sama Pak Tangke Salu, Pak jangan dikasih duit, kasih barang aja Pak. Ya udah, kamu mau pembangunan gedung? Ya. Apa yang di situ ada? Oh bambu ada Pak, kayu ada, Ya udah, saya beliin cinso ya. Kamu bangun gedung kamu. Bisa kan? Bisa. Ada jemaat yang tukang kayu, ada Pak. Yang bisa bambu, ada Pak. Ya udah, nih saya beliin cinso. Saudara tahu? 2 bulan datang lagi orang itu. Saya bilang mau ngapain lagi Pak? Mau pembangunan gedung, mau minta duit lagi. Loh kemarin katanya udah dikasih. Saya bilang, Pak Sofian gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Yang cinsonya diapain? Dijual kata dia. Saya bilang otaknya di mana nih orangnya? Hah? Dia pikir Pak Tangke Salo ATM apa? Ya? Saudara saya udah gemes, dia bilang Pak udah ya suruh balik lagi. Udah cari yang lain. Enggak, jangan. Saya cuma kasih, ini ya saya udah kasih barang kan. Nah sekarang saya kasih uang. Tapi uang ini cuma cukup buat pulang kamu. Ya, kamu cari Tuhan, doa sama Tuhan supaya Tuhan tolong kamu. Udah. Aduh saya bilang Pak. Kalau saya pitas juga tuh orang itu. Lengkap ya saudara. Orang kalau tujuannya nggak ngerti bangun gereja itu buat apa? Ya model gitu. Gereja itu dia jadiin proyek. Tahu saudara. Kayak model-model atmosfer di negara kita ini. Banyak proyek yang nggak jelas saudara, nggak jelas. Ya, tapi saya percaya
gereja harus bersinar. Kasih contoh. Kita proyeknya jelas. Penuh dengan kasih. Haleluya. Siap. Masih mau? Ngomong lagi apa? Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, oh Yesus, tak terukur kasih. Oh Yesus, sungguh ku cintakan. Slide berikut saudara. Ya, kalau tadi di Gilgal, saudara, itu adalah tempat di mana kita ada pengampunan. Daging kita saudara diasah, daging kita dimatikan saudara. Tempat pemulihan hati kita, tempat pertobatan yang sungguh. Dan tanpa pemulihan saudara, pelayanan menjadi berat dan rumah tangga kita juga kehilangan damai sejahtera. Kita perlu dari Sungai Yordan masuk ke Gilgal. Dan yang ketiga, ada dua, lalu saya selesai. Dua kota ini, Jericho. Jericho ini berbicara tentang kemenangan melalui ketaatan kita. Kalau saudara sudah juga diajarkan kebenaran, saudara mesti juga belajar untuk taat tanpa kompromi kepada apapun. Firman Tuhan adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Di dalam Kristus semua janji Tuhan adalah ya. Ada amin gak nih? Kalau saudara juga datang di tempat ini, saya percaya Jericho ini akan kita kuasai. Haleluya. Lewat ketaatan. Ya. Yosua 6:20 nanti saudara baca saja. Saudara, mereka tidak lakukan apa-apa. Mereka keliling-keliling. Lalu kalau mereka bersorang, tembok yang dindingnya saja itu 2 meter. Jadi 2 meter. Tapi lebarnya saudara, ini penyangganya saudara. Ininya katanya 2 kereta kuda. Tidak mungkin, mustahil untuk dirubuhkan oleh bangsa Israel. Tapi saudara, bangsa Israel hanya memuji, hanya menyembah, mengelilingi tanpa ada suara, belajar untuk taat kepada juga apa yang mungkin mereka mau, tapi mereka belajar taat. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Mungkin orang-orang di atas ini orang goblok ini, ngapain? Udah dari hari pertama, hari kedua nih keliling-keliling. Woi, ngapain lo? Cuman diam aja. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena itu perintah Tuhan. Dan hari yang ke-7, hal yang tidak terduga terjadi. Bagian akhir. Di Jericho inilah saudara. Ya. Di Jericho ini mengajarkan kepada kita, kemenangan tidak datang dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Dalam keluarga dan gereja banyak tembok yang kita hadapi. Ego, luka, konflik, dan ketakutan. Tembok itu runtuh bukan karena kita berteriak lebih keras. Bukan. Tapi karena apa? Karena kita taat untuk kita lebih dalam. Bagian akhir. Ini yang kita mau. Kalau saudara sudah belajar untuk komit dengan visi di mana kebersamaan kita, sepakat dengan apa yang menjadi visi gereja. Saudara tertanam di dalamnya. Dan firman Tuhan katakan yang kedua, saudara belajar untuk dipulihkan di dalamnya. Kita masih belum sempurna. Dan saudara belajar untuk juga benar-benar belajar taat kepada apa yang Tuhan juga kerjakan. Dan saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang akan mengerjakan itu. Ya. Dan saudara, Betel, rumah Tuhan di tengah keluarga, rumah Tuhan di tengah jemaat. Saudara, hadirat Tuhan akan kita rasakan. Ada amin? Ada amin? Ini yang kita rindukan. Saudara, Yakub pada waktu di dalam kefrustrasian dia, saudara. Dia waktu tidur, dia mendapat mimpi. Haleluya. Saya berdoa siang ini juga saudara, pagi dan siang ini. Saudara, jangan tidur di gereja ya, jangan tidur. Maksudnya saudara coba dapat mimpi gitu loh. Apa yang Tuhan ingin kerjakan. Karena Yakub pada waktu itu saudara, dia berkata di tempat ini Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dia lihat tangga-tangga menuju ke surga.
Dan dia katakan, disinilah aku akan namakan dia Bethel. Hadirat Tuhan ada di situ. Ada mujizat tatkala kita bersyukur. Ada mujizat ada di dalam kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lagu ini sama-sama angkat tangan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tegak teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam. Mari kita bangkit berdiri. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Saudara, saya tidak tahu saudara ada di mana yang saat ini posisimu. Kalau engkau ada di Sungai Yordan, apakah engkau ada di Gilgal, saudara belajarlah untuk taat juga di Jericho. Amen. Saudara juga perlu untuk juga belajar untuk taat di Jericho, untuk engkau waktu engkau melakukan ketaatan itu, hadirat Tuhan akan datang. Dan waktu hadirat Tuhan datang, tidak ada satu perkara pun yang terjadi. Saudara masih ingat 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Saudara, masalah ada, tapi lewat ketaatan, kesungguhan daripada seorang anak. Yang waktu itu saudara, mungkin itu adalah makan siang dia, bento-bento dia saudara. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Tapi saat diserahkan saudara, terjadi mujizat. 5.000 orang mendapat makan. Dan hari ini kasih karunia Tuhan akan cukup bagi saudara. Lakukan ketaatan itu. Biar hadirat Tuhan ini nyata dan mujizat engkau akan terima. Ada yang sakit saudara, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Kalau saudara juga punya pergumulan untuk pekerjaan baru atau pekerjaan yang saudara inginkan, taruhkan tanganmu di dadamu. Kalau saudara juga punya masalah dengan hubungan, mari saudara. Biar Tuhan memulihkan kita. Biar Tuhan berbicara kepada kita. Ya ada mujizat. Bersyukur saudara ada di tempat ini hari ini. Bersyukur karena engkau mendengar kabar berita yang baik untuk hidup. Dan hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya kemenangan akan kita dapatkan. Ada mujizat dalam bersyukur. Oh tempatkan perlindunganku, Tuhan. Tetap teguh dalam-Mu. Mujizat dalam bersyukur. Oh engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang. Sekali lagi saudara, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur.
Haleluya. Haleluya. Terima ini. Terima ini. Kemenangan. Kemenangan. Karena imanmu tetap teguh. Mungkin saudara kita belum melihat segala sesuatunya ini dengan mata kepala kita. Tapi percayalah di dalam imanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada mujizat, ada kemenangan, ada pemulihan, ya ada pertobatan yang sungguh. Dan kita percaya di dalam Tuhan semuanya itu terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya ini berkata, amin. Silakan duduk.